A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasim al-mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin. Hajjalallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Para guru yang saya muliakan, ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya kita bisa berkumpul seperti ini dalam rangka memperingati hari kelahiran atau milad salah seorang dari imam suci Ahlul Bait alaihimussalam. Dan pada pertemuan kali ini kita sedang peringati hari kelahiran Thaminul A'immah atau imam yang ke-8, yaitu Al-Imam Ali ibn Musa Ar-Ridha alaihissalam. Ada baiknya di bagian awal kita sedikit berbicara tentang biografi singkat beliau untuk kemudian kita masuk pada tema yang telah saya siapkan pada pertemuan kali ini. Kita semua tahu bahwa nama beliau adalah Ali, lakab yang paling terkenal beliau adalah Ar-Ridha, kunyah beliau adalah Abul Hasan. Kita juga dalam periwayatan Ahlul Bait alaihimussalam kita mengenal ada 3 Abul Hasan. Ada Abul Hasan Al-Awwal, ada Abul Hasan Al-Thani, dan ada Abul Hasan Al-Thalith. Abul Hasan Al-Awwal itu adalah Al-Imam Musa ibn Ja'far Al-Kazim alaihissalam, ya, atau beliau juga biasa disebut dengan Abul Hasan Al-Mutlaq. Kemudian Abul Hasan yang kedua atau Abul Hasan Al-Thani adalah imam yang sedang kita peringati hari kelahirannya pada saat ini, yaitu Al-Imam Ali ibn Musa Ar-Ridha alaihissalam. Adapun kalau kita kemudian mendengar Abul Hasan Al-Thalith, itu adalah Imam Ali ibn Muhammad Al-Hadi alaihissalam. Singkat kata, kita sekarang sedang peringati kelahiran Abul Hasan Al-Thani. Ayah beliau kita semua juga sudah mengetahuinya adalah Al-Imam Musa ibn Ja'far Al-Kazim, Abul Hasan Al-Awwal. Ibu beliau bernama Najmah. Beliau lahir pada 11 Dzulqa'dah tahun 148 Hijriah. Beliau gugur syahid di akhir Safar pada tahun 203 Hijriah. Masa imamah beliau cukup panjang, sekitar 20 tahun, dan penguasa yang mendalangi proses syahadah beliau adalah Al-Ma'mun, putra Harun Ar-Rasyid. Beliau dimakamkan di Tus atau yang sekarang dikenal dengan Mashhad. Saya yakin banyak para pecinta yang pernah berziarah ke makam suci beliau alaihissalam. Singkat kata bahwa Al-Imam Ali ibn Musa Ar-Ridha alaihissalam selama masa imamahnya yang penuh berkah yang berlangsung sekitar 20 tahun itu telah hidup sezaman dengan beberapa penguasa dari Bani Abbas, ya, utamanya Harun Ar-Rasyid sekitar 10 tahun, ya, dari tahun 183 Hijriah sampai tahun 193 Hijriah. Dan setelah masa khilafah Harun, kemudian kedua putranya Al-Amin dan Ma'mun, dan kemudian akhirnya beliau gugur di tangan Ma'mun alaihi la'inullah.
Ini kira-kira biografi singkat dari Al-Imam Ali ibn Musa Ar-Ridha alaihi salam. Ada banyak tema yang bisa kita angkat seputar Al-Imam Ali ibn Musa Ar-Ridha alaihi salam. Namun pada pertemuan kali ini saya tertarik untuk berbicara tentang Syiah atau tentang Al-Muwalun atau para pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam. Karena nanti sebagai kesimpulan kita akan sampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Ali ibn Musa Ar-Ridha alaihissalam tentang harkat dan martabat Syiah atau Al-Muwalun, para pengikut Ar-Rasul dan Ahlul Bait. Adapun di bagian pertama saya akan bacakan beberapa riwayat tentang sifat Syiah atau orang Syiah itu seperti apa dalam pandangan Ahlul Bait alaihi wassalam. Karena akhir-akhir ini kita melihat bahwa ada banyak yang boleh jadi tidak ingat atau tidak memberikan perhatian yang cukup tentang nilai dan harkat serta martabat pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam. Perlu kita ketahui bahwa menjadi Syiah itu tidak mudah, namun ketika seseorang telah mendapat predikat sebagai Syiah, maka dia akan punya maqam dan martabat yang sangat tinggi yang perlu dijaga, dihargai dan dihormati serta dimuliakan. Di bagian awal saya akan bacakan beberapa riwayat dari para imam alaihi wassalam. Ini saya baca acak saja supaya kita sedikit banyak mengingat kembali kira-kira seperti apa sih sifat para Syiah Ahlul Bait alaihi wassalam. Riwayat pertama adalah riwayat dari Al-Imam Al-Askari alaihi salam. Ketika beliau menjelaskan, wa syi'atu aliyin alaihi salam humul ladzina la yubaluna fi sabilillah awaqa'al mautu alaihim aw waqa'u 'alal maut. Kata Imam Hasan Askari, pengikut Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam atau Syi'atu Ali adalah mereka yang tidak peduli ketika mereka sedang berjuang di jalan Allah, apakah kematian akan mendatangi mereka atau mereka yang mendatangi kematian. Wa Syi'atu Aliyin alaihissalam humul ladzina yu'thiruna ikhwanahum ala anfusihim. Di antara sifat Syiah Ali adalah mereka yang berkorban untuk saudara-saudara mereka atas diri mereka. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sedang membutuhkan. Wa humul ladzina la yarahumullah haitsu nahahum. Syiah Ali adalah orang-orang yang Allah tidak pernah melihat mereka pada hal-hal yang Allah larang mereka untuk ada di situ atau melakukan hal-hal tertentu. Wala yafquduhum min haitsu amarahum. Allah juga tidak pernah tidak mendapati mereka pada hal-hal yang Allah perintah. Wa Syi'atu Aliyin alaihi salam humul ladzina yaktaduna bi aliyin fi ikrami ikhwanihimul mu'minin. Dan Syiah Ali, kata Imam Hasan Al-Askari, adalah mereka yang mengikuti Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dalam memuliakan saudara-saudara seiman mereka. Saya tidak perlu menjelaskan terlalu jauh. Para pemirsa insya Allah bisa menyimpulkannya sendiri, supaya kita tidak mengambil banyak waktu dalam keterangan-keterangan hal-hal yang mungkin sudah jelas dan tidak perlu diterangkan. Riwayat kedua saya ambil dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Kata beliau, Syi'atuna ahlul wara' wal ijtihad. Ya, Syiah kami adalah mereka yang wara' ya, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ahlul wafa' wal amanah, orang-orang yang setia memegang amanah, wa ahluz zuhdi wal ibadah, mereka zuhud, ahli ibadah. Ashab ihda wa khamsina rak'ah fil yaum wal laylah. Mereka istiqamah untuk mendirikan 51 rakaat sepanjang siang dan malam ya. Ini salat-salat fardu beserta nawafilnya. Al-qa'imuna bil lail, mereka yang bangun di malam hari. As-sha'imuna bin nahar, mereka yang puasa di siang hari. Yuzakkuna amwalahum, ya, mereka berzakat atas harta-harta mereka. Wa yahijjunal bait, berhaji. Wa yajtanibuna kulla muharram, dan satu kata, mereka adalah orang-orang yang menjauhi segala yang diharamkan.
Riwayat yang berikutnya dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, syi'atuna man qaddama mastahsan wa amsaka mastakbah. Ini juga sifat yang luar biasa. Syiah kami adalah mereka yang akan melakukan setiap hal yang dianggapnya baik, dan mereka akan berhenti atau tidak melakukan atas apa-apa yang mereka anggap buruk. Jadi mereka berbuat untuk kebaikan dan menahan diri untuk hal-hal yang buruk. Wa azharal jamil, mereka menampakkan yang baik. Wa sara'a bil amril jalil, mereka bergegas untuk perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang ada harganya, ada nilainya. Mereka pantang untuk melakukan hal-hal yang remeh-temeh dan tidak ada artinya atau membuang-buang waktu. Raghbatan ila rahmatil jalil, mereka lakukan semua ini dalam rangka mendapatkan rahmat dari yang Maha Agung. Fadzaka minna wa ilaina wa ma'ana haitsu ma kunna, mereka lah orang-orang yang dari kami, menuju kami, bersama kami, dimanapun kami berada. Riwayat berikutnya dari Al-Imam Baqir alaihi salam, masyiatuna illa man ittaqallah wa ata'a. Syiah kami bukanlah mereka kecuali orang-orang yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kanu yu'rafuna illa bittawadhu' wat takhasyu'. Sifat mereka itu, mereka dikenal sebagai orang-orang yang tawadhu', rendah hati, wat takhasyu', orang-orang yang kelihatan khusyuk dalam amal perbuatannya, dalam ibadahnya. Benar-benar mereka sedang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhkan diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Wa adail amanah, menunaikan amanat. Wa kathrat dzikrillah, banyak berzikir. Wassaum wassalah, puasa, salat. Wal bir bil walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wa ta'ahud al jiran minal fuqara wa dzawil maskana wal gharimin wal aitam, dan perhatian kepada tetangga-tetangga mereka yang fakir, yang miskin, yang terlilit hutang, para yatim. Wasidqil hadis, mereka jujur dalam berucap. Wa tilawatil Quran, mereka selalu membasahi lidah mereka dengan membaca Al-Quran. Wa kafil alsun anin nas, dan menahan lisannya untuk berbicara tentang manusia. Illa min khair, kecuali tentang kebaikan manusia. Mereka pantang mengotori lisan mereka untuk berbicara tentang keburukan-keburukan manusia. Wa kanu umana asyairihim fil asya, dan diantara ciri Syiah adalah mereka orang-orang yang terpercaya di tempat-tempat mereka hidup. Artinya Syiah Ahlul Bait adalah orang-orang yang terpandang dan dipercaya di tengah-tengah masyarakatnya. Riwayat berikutnya dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, ya, ini perlu kita ketahui dalam rangka kita memastikan bahwa nilai-nilai seperti itulah yang akan menjadikan seseorang berpredikat sebagai Syi'atu Ali dan Syi'at Ahlul Bait alaihi wassalam wa Syi'atu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Al-Imam Ja'far berkata, Syi'atuna humus syahibun adzabilun an-nahilun. Syiah kami adalah mereka yang pucat wajahnya, yang layu, yang ramping tubuhnya. Alladzina idza jannahumul lail istaqbaluhu bihuzn. Mereka yang setiap kali berjumpa dengan malam hari, mereka menjumpai malam hari dengan qalbun hazin, ya. Hati orang Syiah adalah hati yang selalu hazin. Hazin di sini bukan berarti dia bersedih atau susah atau suntuk, tidak, tapi dia adalah orang-orang yang hazin karena menghadapi perkara yang besar. Apakah mereka akan keluar dari alam dunia ini dengan keridhaan Allah atau dengan murka Allah? Itulah yang membuat mereka senantiasa dalam keadaan hazin, dan mereka tidak pernah menyia-nyiakan waktu untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan semaksimal mungkin menjauhkan diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Riwayat berikutnya, fa innama Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, Syi'atu Ali man afa batnahu wa farjah. Ya, Syiat Ali adalah mereka yang memuliakan, menjaga kesucian perut dan farjinya. Artinya jauh dari hal-hal yang dosa terkait dengan perut dan farji. Washtadda jihaduh, jihadnya itu maksimal, sungguh-sungguh dalam berjuang di jalan Allah. Wa amila li khaliqih,
aktivitasnya, perbuatannya, amal perbuatannya dia lakukan semata-mata untuk Allah. Tidak dalam rangka mengejar popularitas, apresiasi, pujian, tidak. Mereka melakukan semua amalnya dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa raja thawabah, kalaupun dia mengharap imbalan, dia hanya mengharap imbalan dari penciptanya. Wa khafa iqabah, kalaupun dia takut dari sesuatu yang dia takuti hanyalah hukuman dari Sang Khalik. Fa idza ra'aita ulaik, katanya Ja'far As-Shadiq, kalau kamu melihat orang-orang seperti itu, fa ulaika syi'atu Ja'far. Mereka itulah orang-orang yang layak diberi predikat sebagai syiahnya Ja'far atau pengikut Ja'far. Riwayat lain, ini juga semakin kita diberi pemahaman tentang siapa sebenarnya Syiah itu. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, imtahinu syi'atana inda thalath. Ya, uji para Syiah kami dalam 3 hal. Inda mawaqitus shalah, pada waktu-waktu salat. Kaifa muhafadzatuhum 'alaiha, bagaimana mereka menjaga waktu-waktu salat. Ya. Seorang yang abai dengan waktu salat kayaknya jauh dari predikat Syiah. Wa inda asrarihim kaifa hifdhuhum laha inda aduwina, dalam hal-hal yang harus disimpan, yang dirahasiakan, bagaimana mereka menjaga hal-hal yang rahasia itu dari musuh-musuh kami. Bukan orang yang sembarang ngomong, orang yang sembarang ekspos, sehingga dengan mudah musuh-musuh Ahlul Bait memahami apa yang ada di dalam pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Wa ila amwalihim kaifa muwasatuhum li ikhwanihim fiha, dan yang ketiga adalah kepada harta-harta mereka, bagaimana mereka memperlakukan harta-harta mereka dalam berbagi dengan saudara-saudara mereka. Nah, riwayat berikutnya dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, inna syi'atana man syayya'ana wattaba'a atharana waqtada bi'amalina. Syiah kami atau pengikut kami, kata Ar-Rasul, adalah yang benar-benar mengikuti kami. Ya. Mengikuti apa yang kami wariskan dan menapak tilasi jejak perbuatan-perbuatan kami, atau mengikuti semua yang kami lakukan, menjadikan kami sebagai teladan secara sempurna dan total, tidak pilih-pilih. Ada orang-orang yang mengikuti Rasul tapi dia sesuaikan dengan kesenangannya atau dengan kerelaan dirinya. Ada hal yang mereka mau ikuti dan hal yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka, mereka tinggalkan. Ini bukan pengikut Rasul yang total. Kata Ar-Rasul, waqtada bi'a'malina, betul-betul mengambil teladan dari perbuatan-perbuatan kami seluruhnya. Al-Imam Baqir alaihissalam dalam riwayat lain berkata, la tadhhab bikum al-madhahib, fawallahi ma syi'atuna illa man ata Allah azza wa jalla. Ada banyak perbincangan tentang Syiah. Siapa sebenarnya Syiah? Imam Ja'far memberikan kesimpulan yang sederhana, bahwa jangan kalian pergi ke sana kemari mengambil definisi tentang Syiah itu seperti ini, seperti itu, sehingga kalian bingung sendiri. Tapi demi Allah, Syiah kami bukanlah mereka kecuali orang yang taat kepada Allah azza wa jalla. Jadi sebenarnya pengikut Ahlul Bait adalah mereka yang sebenar-benar taat kepada Allah. Kalau Anda mampu memastikan Anda taat kepada Allah, maka Anda adalah Syiatu Ahlul Bait wa Syiatur Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kita masih akan baca beberapa riwayat untuk kemudian kita masuk pada apa yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Riwayat lain dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beliau berkata, syiatuna al-mutabadzilun fi wilayatina. Ya, Syiah kami adalah orang-orang yang saling memberi, saling berbagi dalam berwilayah kepada kami. Al-mutahabbun fi mawaddatina, yang juga saling mencinta dalam kecintaan mereka kepada kami. Ini penting juga. Anda tidak boleh hanya berbangga dengan mencintai Ahlul Bait, tapi kemudian pengikut Ahlul Bait Anda abaikan, Anda keluarkan dari hati Anda. Kalau Anda benar-benar mencintai Ahlul Bait, maka para pecinta Ahlul Bait juga harus ada di hati Anda. Karena itu kita punya tanggung jawab untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan para pengikut Ahlul Bait. Kita jangan asal ngomong tentang orang-orang yang berpredikat sebagai pengikut Ahlul Bait, karena kita punya tanggung jawab yang besar terhadap mereka yang cinta kepada Ahlul Bait alaihimussalam. Al-mutazawiruna fi ihya'i amrina, yang saling berkunjung dalam rangka menghidupkan perkara kami. Alladzina
In ghadibu lam yadhlimu. Ini kemudian berbicara tentang sifat yang luar biasa bagi Syiah. Syiah kami itu di antara cirinya adalah orang-orang yang ketika marah, ketika tersulut emosinya, ketika naik pitam, mereka tetap mampu mengendalikan dirinya untuk tidak berbuat zalim. Wa in radu lam yusrifu, dan kalau mereka dalam keadaan rela atau suka pada seseorang, lam yusrifu, mereka tidak melakukan hal-hal yang berlebihan dan melampaui batas. Barakatan ala man jawaru. Ya, Syiah kami itu sebenarnya keberadaan mereka berkah bagi mereka-mereka yang bertetangga, yang hidup berdampingan dengannya. Silmun liman khalatu, dan Syiah kami itu adalah orang-orang yang selalu memberikan sesuatu yang menyelamatkan bagi mereka yang berkumpul dengan mereka. Artinya Syiah kami pantang untuk mendatangkan kerugian dan bahaya bagi orang-orang yang bergaul dengannya. Artinya bergaul dengan Syiah Ali adalah pergaulan yang aman. Anda tidak akan pernah dirugikan. Anda tidak akan pernah mendapatkan bahaya darinya. Anda tetap akan terjaga kehormatan dan kemuliaan Anda. Tapi kalau Anda bergaul dengan seorang, kemudian harkat dan martabat Anda, kemuliaan Anda, harta Anda itu terusik dan mendapatkan serangan, maka pastikan bahwa orang itu bukan Syiatu Ali. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dalam kesempatan lain berkata, "Wakhtara lana syi'atan yansurunana." Allahu Akbar. Menjadi Syiah Ahlul Bait atau pengikut Ahlul Bait, ternyata itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memilih Syiah kami, katanya Imam Ali, ya, yang akan membela kami. Wa yafrahuna li farahina, mereka akan gembira dan bahagia dengan kebahagiaan dan kegembiraan kami. Wa yahzanuna li huzunina, mereka akan bersedih bersama kesedihan kami, menderita bersama derita kami. Yabdzuluna amwalahum wa anfusahum fina, mereka siap mempersembahkan harta dan jiwa mereka di jalan kami. Dalam kesempatan lain Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, Syiatuna humul arifuna billah. Syiah kami adalah orang-orang yang mempunyai ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, al-amiluna bi amrillah, ya, yang berbuat dengan perintah Allah. Ahlul fadail, mereka adalah orang-orang yang punya beragam kemuliaan dan sifat-sifat yang baik. An-natiquna bis-shawab, tutur kata mereka bernuansa kejujuran. Ma'kuluhumul qut, yang mereka makan adalah apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka tidak pernah berlebihan dalam hal makan. Makan secukupnya. Wamal basuhumul iktisad, ya kan, pakaiannya pun juga sederhana, tidak berlebihan, tidak kemudian bermewah-mewah, ya, menampakkan kemewahan dan lain sebagainya. Itu bukan Syiah kami. Syiah kami sederhana. Wa masyuhumut tawadu, dan ketika mereka berjalan, ketika mereka beraktivitas, bergaul di tengah-tengah masyarakat, mereka berjalan dengan penuh kerendahan hati, jauh dari keangkuhan, jauh dari kesombongan, jauh dari kebanggaan-kebanggaan palsu. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ketika berhadapan dengan para pengikutnya berkata seperti ini, alaikum bitaqwallah, hiasi diri kalian dengan ketakwaan kepada Allah, wasidqil hadits, jujur, adail amanah, menunaikan amanah, husnis suhbah liman sahabakum, kalian harus menunjukkan pergaulan yang baik kepada siapapun yang bergaul dengan kalian. Wa ifsya'is salam, sebarkan salam. Kalian harus menjadi orang-orang yang mempelopori kehidupan berdampingan dengan penuh kedamaian. Wa ifsya'is salam, ini juga selain memberikan arti menyebarkan salam, assalamualaikum, tapi juga menunjukkan dan menghidupkan, mempelopori satu bentuk kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Wa id'amit ta'am, di antara ciri Syiah kami adalah mereka gemar memberi makan orang lain. Lebih jauh kita akan mengenal Syiah dari keterangan Ahlul Bait alaihi wassalam. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam berkata, "Lau anna syi'atana istaqamu." Seandainya para Syiah kami itu istiqamah. Istiqamah di jalan kebaikan, istiqamah dalam mengikuti Ar-Rasul dan Ahlul Bait, lasafahadhumul malaika, maka para malaikat akan datang berjabat tangan dengan mereka. Wala adallahumul ghamam, mereka setiap berjalan akan dinaungi dengan awan.
Wala asyraku naharan. Ya, dan mereka akan mengeluarkan cahaya dari wajah mereka meskipun di siang hari, menunjukkan bahwa cahaya ruhani wajah mereka itu lebih terang daripada cahaya matahari. Wala asyraku naharan wala akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, dan mereka akan bergelimang rezeki dari atas dan bawah kaki mereka. Walamma sa'alullah syai'an illa a'tahum. Walamma sa'alullah syai'an illa a'tahum, dan mereka tidak akan minta kepada Allah kecuali Allah akan memberikan kepada mereka. Apapun yang menjadi pinta mereka, Allah akan memberikan pengkabulan. Tapi syaratnya adalah harus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Syiah kami beristiqamah. Nah, kita masih akan membaca beberapa riwayat dalam rangka kita mendapatkan makna yang komprehensif tentang sifat orang-orang Syiah. Al-Imam Ja'far As-Shadiq berkata, "Laisa min syi'atina man qala bilisani wa khalafana fi a'malina wa atharina." Bukan Syiah kami. Ya, mereka mengucapkan sesuatu dengan lisannya, tapi dalam perbuatan mereka, dalam tingkah laku mereka dan perilaku mereka, mereka tidak seperti apa yang mereka ucapkan. Itu bukan Syiah kami. Syiah kami adalah mereka yang mampu menyesuaikan apa yang mereka ucapkan dengan yang mereka lakukan. Walakin syi'atuna man wafaqana bilisanihi wa qalbihi wattaba'a atharana wa amala bi'amalina ulaika syi'atuna. Yang intinya mereka harus mampu menyesuaikan apa yang mereka ucapkan dengan apa yang mereka lakukan dan apa yang sebenarnya mereka simpan dalam hati mereka. Jadi persesuaian antara lisan, amal, perbuatan dan apa yang ada di hati mereka. Itu baru Syiah kami. Sifat seperti ini menunjukkan kejujuran dan ketulusan seseorang dalam beragam perbuatan dan ucapannya. Nah, riwayat lain, Al-Imam Musa Al-Kazim alaihissalam. Ini juga sesuatu yang luar biasa yang disampaikan oleh Al-Imam Musa Al-Kazim alaihissalam tentang Syiah. Laisa min syiatina man khala thumma lam yara qalbah. Bukan termasuk Syiah kami. Nah, mereka yang ketika menyendiri, mereka kehilangan kewaraannya. Banyak orang-orang yang ketika di hadapan banyak orang, ada banyak mata melihat, mereka menjaga kewaraan diri, mereka menjaga ketakwaan diri. Tapi orang-orang ini ketika dia menyendiri, mereka menghalalkan segala cara karena sudah tidak ada mata yang melihat. Ini menunjukkan bahwa mereka berbuat kebaikan, menjaga ketakwaan dalam rangka mendapatkan apresiasi dan pujian dari orang. Tapi ketika mereka sendiri, mereka menjadi sosok yang liar dan tidak tahu halal dan haram. Wa na'udzubillahi min dzalik. Lebih sulit lagi, riwayat-riwayat lain menunjukkan tentang siapa itu Syiah, sampai-sampai Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam berucap seperti ini. Laisa min syiatina man yakuna fi Misr, yakunu fihi alaf wa yakunu fil Misr awra minhu. Syiah kami itu bukan Syiah kami kalau dalam satu kota itu ada beberapa ribu orang yang tinggal di sana, dan Syiah kami tidak menjadi orang yang paling bertakwa di sana, tidak menjadi orang yang paling warok di sana. Jadi di antara ribuan orang yang tinggal di sebuah tempat, Syiah Ali harus menjadi orang yang paling warok di sana. Ini juga bukan kriteria yang sederhana tentang Syiah. Naam. Di antara makna Syiah, Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, "Laisa min syiatina man ankara arba'ata asya." Bukan Syiah kami mereka yang mengingkari 4 hal. Mengingkari apa itu? Al-Mi'raj, ya, Mi'raj Rasul, wal mas'alah fil qabr, mengingkari pertanyaan di kubur, wa khalqil jannah wan nar, mengingkari penciptaan surga dan neraka, wasyafa'ah, dan mengingkari syafaat. Jadi kalau orang-orang yang mengingkari Mi'raj, pertanyaan kubur, penciptaan surga dan neraka, dan juga syafaat, pastikan mereka bukan Syiah kami. Dalam kesempatan lain, Al-Imam Baqir alaihissalam berkata, "Ya ma'syara Syiah, ya, Syiat Ali Muhammad, ya, wahai pengikut keluarga Rasul, kunun namraqah al-wusta, jadilah kalian orang-orang yang ada di tengah. Yarja'u ilaikumul ghali wa yalhaqu bikumut tali." Jadi
Syiah itu adalah an-namraqah al-wusta. Mereka orang-orang yang ada di tengah, ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak ifrat, tidak tafrid. Orang-orang yang mampu hidup dengan berbagai nilai yang ada, dan dia mampu menempatkan nilai-nilai itu secara proporsional sesuai dengan aturan syariat dan agama, sehingga mereka mampu menampilkan sosok yang berada pada an-namraqah al-wusta, pada bentuk yang proporsional dari seorang yang beragama. Jadi tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak ifrat, tidak tafrid. Seperti itulah Syiah yang sebenar-benar Syiah. Kita akan masuk pada riwayat yang lebih serius lagi. Riwayat ini Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata bahwa Imam Ja'far berbicara tentang hakikat intisab. Ya. Ternisbat itu ada makna yang hakiki. Artinya bahkan setiap Syiah Ahlul Bait itu ternisbat kepada Ahlul Bait. Imam Ja'far berkata, ya ma'syara Syiah, wahai sekalian Syiah, innakum qad nusibtum ilaina. Kalian telah ternisbatkan kepada kami. Ya. Dan ketika kalian sudah ternisbatkan kepada kami, yakni antum tantasibuna ilaina, kalian berintisab kepada kami ketika kalian menyatakan diri sebagai Syiah. Ya ma'syara Syiah innakum qad nusibtum ilaina kunu lana zaina. Karena itu ketika kamu sudah ternisbatkan kepada kami, jadilah kalian hiasan bagi kami, wala takunu alaina syaina, dan jangan jadi kalian sebagai sesuatu yang bisa menjadi bahan kritikan atau menampilkan sesuatu yang buruk, sehingga keburukan kalian juga akan dinisbatkan kepada kami. Ingat bahwa kalian telah ternisbatkan kepada kami. Hati-hatilah dalam berucap, dalam berbuat, dalam berperilaku. Tunjukkan yang baik-baik dan hindarkan yang buruk-buruk agar kalian senantiasa menjadi hiasan bagi kami dan tidak menjadi bahan cercaan bagi kami. Nah, kita sudah sampai pada riwayat-riwayat yang ingin saya sampaikan. Ada banyak riwayat sebenarnya, tidak mungkin semua kita baca. Riwayat terakhir saja sebelum kita masuk pada kesimpulan. Al-Imam Al-Askari alaihissalam pernah berkata seperti ini, ittaqullah wa kunu zaina wa la takunu syaina. Ya, bertakwalah kepada Allah, jadilah kalian hiasan, jangan jadi kalian sesuatu yang mencederai atau mencoreng wajah kami. Jarru ilaina kulla mawaddah, tarik kepada kami segala kecintaan. Artinya kita harus melakukan berbagai macam hal agar umat manusia cinta kepada kami, karena memang mencintai Ahlul Bait adalah ajrul risalah, upah risalah. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Jadi ketika kita menarik semua cinta kepada Ahlul Bait, itu kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba wadfa'u anna kulla qabih, dan jauhkan dari kami semua yang buruk, karena pada kami tidak ada keburukan. Kami adalah kesucian, kami adalah kemuliaan. Kami tanpa noda, kami tanpa dosa, kami tanpa celah, kami tanpa cacat. Karena itu kalian boleh berbicara tentang segala kemuliaan tentang kami, asal jangan tuhankan kami. Dan hapus, ya, nafikan semua keburukan dari kami, karena kami adalah orang-orang yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah selayang pandang tentang sifat-sifat Syiah. Nah, dalam rangka kita memperingati hari kelahiran Al-Imam Ali ibn Musa ar-Ridha alaihissalam, maka saya akan berbicara tentang permasalahan yang penting. Bahkan masalah yang penting ini diwasiatkan oleh Al-Imam Ali ar-Ridha alaihissalam kepada salah seorang Syiahnya yang kita kenal luar biasa, tokoh besar di kalangan pengikut Ahlul Bait, yaitu Abdul Azim Al-Hasani. Dan beliau sendiri yang meriwayatkan pesan ini kepada para Syiah, yaitu Abdul Azim Al-Hasani. Sebelum saya bacakan tentang pesan ini berbicara tentang nilai pengikut Ahlul Bait. Artinya, kalau kita lihat riwayat ini nanti, kita akan melihat betapa Al-Imam Ali ar-Ridha alaihissalam menjelaskan tentang maqam dan martabat serta kemuliaan pengikut Ahlul Bait. Dan bagaimana kita harus menjaga itu. Dan jangan sampai kita mencederai itu. Karena kalau kita salah dalam memperlakukan pengikut Ahlul Bait, ya,
Kita asal ngomong tentang pengikut Ahlul Bait, asal berbicara tentang pengikut Ahlul Bait, menyakiti hatinya, ya, menjatuhkan kehormatannya, memfitnahnya, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan palsu, tidak peduli dengan mereka, nah, maka ini akan berakibat buruk bagi kita. Dan sebenarnya dalam rangka kita pengikut Ahlul Bait menyambut pemimpin sejati yang akan memenuhi dunia dengan keadilan, yaitu Al-Imam Al-Mahdi, Sahibul Asri waz Zaman, itu bergantung pada apakah kita sudah melakukan pesan ini. Selama pesan Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam ini belum kita lakukan, selama itu pula Imam Mahdi tidak akan pernah muncul. Karena Imam Mahdi akan melihat bahwa Syiah kami masih seperti Syiah para masyarakat Syiah kami masih seperti masyarakat Syiah para ayah-ayah kami yang akhirnya menjadikan ayah-ayah kami digiring di tempat pembantaian, termarginalkan, tersudutkan, ya. Tidak ada orang-orang yang berani berkorban untuk mereka. Mereka sendirian, dan dengan begitu mereka mudah dibunuh dan dihabisi oleh penguasa-penguasa yang zalim. Nah, pesan apa itu? Pesan ini adalah yang hendak saya sampaikan, dan ini merupakan tema inti yang hendak saya sampaikan dalam kita memperingati peringatan hari kelahiran Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihissalam. Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihissalam berpesan kepada Abdul Azim, ya Abdul Azim, wahai Abdul Azim, abligh anni awliya'is salam, sampaikan dariku kepada para pengikutku, para muwaliku, ya, orang-orang yang berwilayah padaku, assalam, sampaikan salam kepada mereka. Wa qul lahum, dan katakan kepada mereka, alla yaj'alu lisyaitani ala anfusihim sabila. Nah, mereka ketika sudah menyatakan sebagai pengikut kami, janganlah mereka memberikan celah kepada setan untuk masuk kepada mereka dan menghancurkan mereka. Wa murhum bisidqi fil hadits, perintah mereka untuk jujur dalam bertutur kata. Wa adail amanah, menunaikan amanat, orang-orang yang setia, orang-orang yang tidak berkhianat. Wa murhum bisukut, perintahkan mereka untuk diam, jangan terlalu banyak bicara. Wa tarkil jidal fima la yanihim, dan meninggalkan perdebatan-perdebatan yang tidak ada pentingnya bagi mereka. Kadang-kadang pengikut Ahlul Bait ini mungkin karena tidak punya pekerjaan, mungkin nganggur, ya, mungkin tidak ada yang penting yang mereka kerjakan, sehingga yang penting bagi mereka adalah menghidupkan perdebatan, ya, dan diskusi-diskusi yang tidak penting di antara mereka, sehingga mereka tidak sadar mencederai dan menjatuhkan harkat dan martabat pengikut Ahlul Bait, saudara-saudara mereka sendiri. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita lihat ini pesan dari Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihissalam, murhum bisukut. Kalau emang Anda tidak punya sesuatu yang baik yang Anda ucapkan, diam saja. Anda tidak usah mengangkat hal-hal yang akan menjatuhkan pengikut Ahlul Bait atau menimbulkan kegaduhan di antara pengikut Ahlul Bait. Murhum bisukut wa tarkil jidal fima la ya'nihim, dan meninggalkan perdebatan yang tidak ada pentingnya bagi mereka. Wa iqbali ba'dihim ala ba'd, sebaliknya mereka harus saling memberikan kepedulian sebagian kepada sebagian yang lain. Wal muzawarah, saling berkunjung. Fa inna dzalika qurbatun ilayya, yang begitu itu adalah sama dengan mereka itu mendekatkan dirinya kepada kami. Artinya kalau ada Syiah kami yang tidak bisa berkunjung langsung kepada kami, melihat kami, datangi orang-orang yang menjadi pengikut Ahlul Bait, itu sama dengan mereka mendatangi kami. Atas nas yang sampai dari Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha, fa inna dzalika qurbatun ilayya. Tidak puas dengan pesan yang sudah disampaikan tadi itu, Al-Imam Ali Ar-Ridha menekankan hal ini kepada Abdul Azim, wala yashtaghilu an fusahum bitamziki ba'dihim ba'dha, dan jangan mereka menyibukkan diri mereka untuk saling mengoyak, ya, hubungan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Fa inni alaitu ala nafsi, ini ya kemudian ancamannya, karena sesungguhnya aku bersumpah atas diriku, atas jiwaku, annahu man fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan hal itu, wa askhata waliyan min awliyai, dan membuat murka seorang pengikut dari pengikutku, ya, apa ancamannya? Da'autullah liyu'adzibahu fid dunya asyaddal adzab, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah mengazabnya di dunia dengan sepedih-pedih azab. Wa kana fil akhirati minal khasirin, dan dia akan
terhitung sebagai orang-orang yang merugi di kehidupan akhirat. Wa arifhum, dan pahamkan kepada mereka, annallaha qad ghafara li muhsinihim, bahwa Allah telah memberikan ampunan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada mereka. Wa tajawaza an musiihim, Allah juga akan mengabaikan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa dari pengikut kami. Tentu ini jangan dimaknai terlalu dangkal ya. Illa man asyraka bih, kecuali mereka yang mensekutukan Allah. Au adza waliyan min auliyai. Jadi yang tidak diabaikan, yang tidak mendapatkan ampunan adalah mereka yang musyrik, menyekutukan Allah, dan yang kedua adalah mereka yang menyakiti dan mengganggu seorang pengikut dari pengikut-pengikutku. Au adza waliyan min auliyai. Au admara lahu su'an, atau menyimpan sesuatu yang buruk dalam hati mereka atas pengikut kami. Fa innallaha la yaghfiru lah, Allah tidak akan mengampuninya hatta yarji'a anhu, sampai dia kembali. Dia berhenti mengganggu, berhenti menyakiti, berhenti merendahkan, berhenti menciptakan kegaduhan, ya, berhenti melakukan hal-hal yang merusak hubungan di antara pengikut ahlul bait, atau berhasil membersihkan hal-hal yang buruk yang ada dalam hati mereka tentang pengikut ahlul bait. Fa in raja'a wa illa, ya, artinya kalau mereka bisa kembali, ya mereka akan mendapatkan ampunan. Wa illa, tapi kalau tidak, ini ancaman yang luar biasa. Nuzi'a ruhul iman an qalbih, akan dicabut ruh iman dari hatinya. Wa kharaja an wilayati, dan dia akan keluar dari berwilayah dariku, hati-hati. Pesan ini adalah pesan yang luar biasa. Saya tidak akan mengulanginya. Nah, bagi siapa yang ingin mendalami pesan ini, silahkan membaca lagi apa yang sampai dari Al-Imam Ali bin Musa Ridha alaihissalam. Walam yakun lahu nasiban fi wilayatina, mereka tidak akan dapat nasib, ya, bagian dari wilayah kami. Wa a'udzu billahi min dzalik, bahkan Al-Imam Ali Ridha sampai berta'awudz atas hal ini. Dan aku berlindung kepada Allah atas hal yang seperti ini. Nah, kenapa hal ini penting? Karena kalau kita mau berbicara tentang al-isabah al-marhumah, jadi umat manusia yang mendapatkan rahmat dari Allah adalah mereka yang betul-betul ada di garis insan-insan ilahi. Ya. Jadi memang poros kebenaran adalah orang-orang yang berada di belakang insan-insan ilahi. Dan di zaman ini adalah orang-orang yang berada di belakang Al-Imam Al-Mahdi ajarallahu ta'ala farajahu syarif. Orang-orang yang setia dalam berwilayah. Itulah al-isabah al-marhumah. Itulah umat manusia yang akan menyelamatkan kehidupan seluruh umat manusia. Umat manusia yang akan bersama-sama Al-Mahdi memenuhi dunia ini dengan keadilan setelah sekian lama dipenuhi dengan kezaliman dan kedurjanaan. Karena yang bisa diandalkan dari umat manusia hanyalah mereka, tidak selain mereka. Karenanya mereka ini harus menjaga kesolidan, menjaga persatuan, menjaga kesatuan. Jangan kemudian ada orang-orang di antara pengikut ahlul bait yang kerja siang malam, sadar atau tidak sadar, malah justru mereka merusak dan mengoyak kekuatan dan kesatuan para pengikut ahlul bait alaihimussalam. Hati-hati, ada ancaman yang luar biasa dari Al-Imam Ali bin Musa Ridha alaihissalam dalam pesannya kepada Abdul Azim yang beliau minta untuk disampaikan kepada para pengikut ahlul bait alaihimussalam. Intinya, sebagai kesimpulan, kita semua ini menanti Al-Mahdi. Pertanyaannya, kapan Al-Mahdi itu akan muncul? Kita akan dengar dari tauqid beliau sendiri. Ya, beliau berkata seperti ini. Kalau saya membuat pertanyaan seperti ini, kapan ahlul wilayah bisa melihat sang maksum atau bisa melihat Al-Imam Al-Mahdi ajallahu ta'ala farajahu syarif? Jawabannya dari Imam Mahdi sendiri. Beliau berkata, lau anna asya'ana, seandainya para pengikut kami waffaqahumullahu li ta'atih, ya, ala ijtima'in minal qulub fil wafa'i bil ahdi alaihim lama ta'akhkhara anhumul yumnu biliqa'ina wa la ta'ajjalat lahumus sa'adah bi musyahadatina. Ya, kalau kita mau terjemahkan sederhana, seandainya para syiah kami, semoga Allah memberikan taufik kepada mereka, ya, semoga Allah memberi taufik mereka untuk taat kepada Allah, berada pada kesatuan hati dalam memenuhi janji mereka atau dalam membela kami, niscaya
tidak akan tertunda anugerah perjumpaan dengan kami dan akan disegerakan kebahagiaan bagi mereka untuk menyaksikan kami. Lihat intinya, law anna asya'ana wafaqahumullah li ta'ati ala istima'in minal qulub. Jadi poin utamanya, bagaimana para pengikut Ahlul Bait mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, saling menyokong. Bukan sebaliknya. Dan kita menangis di berbagai macam tempat di mana hidup di sana para pengikut Ahlul Bait. Kita tidak jarang melihat ada tarik menarik, sikut menyikut, jatuh menjatuhkan, rendah merendahkan, saling menista, saling tidak peduli, saling mengejek. Dan selama kalian tidak berada pada istima'in minal qulub sesuai apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mahdi, maka akan semakin panjang masa kita untuk kita bisa melihat dan berjumpa dengan beliau ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Ini inti daripada apa yang hendak saya sampaikan. Nah, kalau boleh saya simpulkan untuk kemudian saya tutup adalah bahwa ahlul wilayah ya dituntut untuk bersatu, saling mendukung, tidak saling menjatuhkan, tidak merusak kerukunan, saling menghargai dan saling menghormati, berporos pada tali wilayah. Ya, jangan sampai karena hal-hal yang remeh-temeh, ya entah itu beda marja taklid, beda pandangan, beda partai, beda ormas, beda yayasan, dan beda kelompok, kemudian mereka berpecah dan saling benci serta saling menjatuhkan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Di hari penuh kebahagiaan kita memperingati kelahiran Imam Ali ibn Musa ar-Ridha alaihissalam, ada baiknya kita baca lagi apa yang sampai dari Al-Imam Ali ibn Musa ar-Ridha alaihissalam agar kita mendapatkan berkah yang sebesar-besarnya dari beliau dan kita segera berjumpa dengan Al-Imam Al-Mahdi sahibul asri waz zaman. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Asadallahu ayyamakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.